Halo bro, kita lanjut dengan teknik dari Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya. Bro, rasakan pikiranku, keakuanku, organ-organ dalamku, aku. Itulah tekniknya, bro. Teknik yang sangat sederhana dan sangat indah. Rasakan pikiranku, keakuanku, organ-organ dalamku, aku. Hal pertama bukanlah berpikir, tetapi merasakan. Memikirkan dan merasakan adalah dua dimensi yang berbeda. Dan kita telah menjadi sangat berorientasi pada pikiran, intelek, sehingga bahkan ketika kita mengatakan bahwa kita sedang merasakan, sebenarnya kita tidak sedang merasakan, kita sedang berpikir. Perasaan telah benar-benar berhenti, ia telah menjadi organ yang mati di dalam dirimu. Bahkan ketika dirimu mengatakan, aku cinta, itu bukanlah perasaan, itu lagi-lagi sebuah pemikiran. Dan apa perbedaan antara perasaan dengan pemikiran? Jika dirimu merasakan, dirimu akan merasa dirimu terpusat di dekat hati. Jika aku berkata, aku mencintaimu, perasaan cinta ini akan mengalir dari hatiku, pusatnya akan berada di dekat hati. Jika itu hanya pikiran, itu akan datang dari kepalaku. Ketika dirimu mencintai seseorang, cobalah rasakan, apakah itu datang dari kepala atau dari hati. Setiap kali dirimu merasakan sesuatu dengan mendalam, dirimu tidak memiliki kepala. Pada saat itu, tidak ada kepala, tidak mungkin ada. Hati menjadi seluruh keberadaanmu. Seolah-olah kepala telah menghilang. Dalam perasaan, pusat keberadaan adalah hati. Sementara dirimu berpikir, pusat keberadaan adalah kepala. Namun, berpikir terbukti sangat berguna untuk bertahan hidup, jadi kita telah menghentikan semua hal lainnya. Semua dimensi lain dari keberadaan kita telah terhenti dan tertutup. Kita hanyalah kepala, dan tubuh hanyalah situasi bagi kepala untuk eksis. Kita terus berpikir, bahkan tentang perasaan, kita terus berpikir. Jadi, cobalah untuk merasakan. Dirimu harus mengusahakannya, karena kapasitas, kualitas itu telah terhambat. Dirimu harus melakukan sesuatu untuk membuka kembali kemungkinan itu. Dirimu menatap bunga, dan langsung berkata bunga itu indah. Renungkan fakta itu, pikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru menghakimi. Tunggu, lalu lihat apakah dirimu hanya mengatakannya indah di kepala, atau apakah dirimu merasakannya. Apakah itu hanya hal yang biasa, karena dirimu tahu mawar itu indah, seharusnya indah? Orang-orang berkata bunga itu indah, dan dirimu juga telah mengatakannya berkali-kali, bahwa bunga itu indah. Saat dirimu melihat bunga mawar, pikiran menyediakannya untukmu. Pikiran mengatakan bunga mawar itu indah. Selesai. Sekarang tidak ada kontak dengan bunga mawar itu. Tidak perlu. Dirimu telah mengatakannya. Sekarang dirimu bisa beralih ke hal lain. Tanpa persekutuan dengan bunga mawar itu.
pikiran tidak mengizinkanmu untuk melihat sekilas bunga mawar itu. Pikiran datang di antara keduanya, dan hati tidak bisa bersentuhan dengan bunga mawar itu. Hanya hati yang bisa mengatakan, apakah bunga mawar itu indah atau tidak, karena keindahan adalah perasaan, bukan konsep. Dirimu tidak bisa mengatakan dari kepala bahwa bunga itu indah. Bagaimana dirimu bisa mengatakannya? Keindahan bukanlah matematika, keindahan tidak bisa diukur. Dan keindahan tidak hanya ada di bunga mawar, karena bagi orang lain, bunga itu mungkin sama sekali tidak indah. Dan orang lain mungkin hanya melihatnya, tanpa melihatnya. Dan bagi orang lain, bunga itu mungkin jelek. Keindahan tidak hanya ada di bunga mawar. Keindahan ada dalam pertemuan hati dengan bunga mawar. Ketika hati bertemu dengan bunga mawar, keindahan akan mekar. Ketika hati bersentuhan erat dengan apapun, itu adalah fenomena yang luar biasa. Jika dirimu bersentuhan langsung dengan seseorang, orang tersebut akan menjadi cantik. Semakin dalam kontak, semakin banyak kecantikan yang terungkap. Namun kecantikan adalah fenomena yang terjadi pada hati, bukan pada pikiran. Itu bukan perhitungan, dan tidak ada kriteria untuk menilainya. Itu adalah perasaan. Jadi jika aku berkata, mawar ini tidak indah, dirimu tidak bisa membantahnya. Tidak perlu membantah. Dirimu akan berkata, itu perasaanmu. Dan mawar itu indah, ini perasaanku. Tidak ada pertanyaan tentang perdebatan. Kepala bisa berdebat. Hati tidak bisa berdebat. Itu sudah selesai, itu adalah titik. Jika aku berkata, ini perasaanku, maka tidak ada pertanyaan tentang perdebatan. Dengan otak, argumen bisa berlanjut, dan kita bisa mencapai kesimpulan. Dengan hati, kesimpulan telah terjadi. Dengan hati, tidak ada prosedur menuju kesimpulan. Kesimpulan itu langsung, instan. Dengan otak, itu adalah sebuah proses, dirimu berdebat, dirimu berdiskusi, dirimu menganalisis, dan kemudian dirimu mencapai kesimpulan tentang, apakah ini benar atau tidak. Dengan hati, itu adalah fenomena langsung, kesimpulan datang lebih dulu. Dengan otak, kesimpulan datang di akhir. Dengan hati, kesimpulan datang lebih dulu, dan kemudian dirimu bisa melanjutkan untuk menemukan prosesnya. Tetapi itu adalah pekerjaan otak. Jadi, ketika teknik-teknik tersebut harus dipraktikan, kesulitan pertama adalah dirimu tidak tahu apa itu perasaan. Cobalah untuk mengembangkannya. Ketika dirimu menyentuh sesuatu, tutup matamu. Jangan pikirkan, rasakan. Misalnya, jika aku memegang tanganmu dan aku berkata kepadamu, tutup matamu dan rasakan apa yang terjadi, dirimu akan segera berkata, tanganmu ada di tanganku. Tapi ini bukanlah perasaan, melainkan adalah pemikiran. Lalu aku katakan lagi kepadamu, rasakan. Jangan pikirkan. Lalu dirimu berkata, kamu sedang mengekspresikan cintamu. Itu juga lagi-lagi adalah pemikiran.
Jika aku tegaskan lagi, rasakan saja, jangan gunakan kepalamu. Apa yang sedang kamu rasakan sekarang, barulah dirimu akan mampu merasakan dan berkata, kehangatan. Karena cinta adalah sebuah kesimpulan. Tanganmu ada di tanganku, ini adalah pikiran yang berorientasi pada kepala. Perasaan yang sebenarnya adalah bahwa kehangatan tertentu mengalir dari tanganku ke tanganmu, atau dari tanganmu ke tanganku. Energi kehidupan kita bertemu, dan titik pertemuan telah menjadi panas, telah menjadi hangat. Inilah perasaan, sensasi, yang nyata. Namun, kita terus-menerus melakukannya dengan kepala. Itu telah menjadi kebiasaan, kita dilatih untuk itu. Jadi, dirimu harus membuka kembali hatimu. Cobalah untuk hidup dengan perasaan. Terkadang, di hari ketika dirimu tidak melakukan bisnis tertentu, karena dalam bisnis, pada awalnya akan sulit untuk hidup dengan perasaan. Di sana, kepala telah terbukti sangat efisien, dan dirimu tidak bisa bergantung pada perasaan. Sementara dirimu berada di rumah, bermain dengan anak-anakmu, kepala tidak diperlukan, itu bukan bisnis. Tetapi di sana juga, dirimu bersama kepala. Bermain dengan anak-anakmu, atau hanya duduk dengan istrimu, atau tidak melakukan apapun, bersantai di kursi, rasakan. Rasakan tekstur kursi tersebut. Tanganmu menyentuh kursi, bagaimana perasaanmu? Udara bertiup, angin sepoi-sepoi masuk. Ia menyentuhmu. Bagaimana perasaanmu? Bau-bauan datang dari dapur. Bagaimana perasaanmu? Rasakan saja. Jangan pikirkan tentang bau-bauan itu. Jangan mulai merenung bahwa bau ini menunjukkan ada sesuatu sedang dipersiapkan di dapur. Maka dirimu akan mulai memimpikannya. Jangan pikirkan, rasakan saja apapun itu faktanya. Tetaplah dengan fakta itu. Jangan bergerak sambil berpikir. Dirimu dikelilingi dari mana-mana. Di mana-mana begitu banyak hal berkumpul padamu. Seluruh keberadaan datang untuk menemui dirimu dari mana-mana, dari semua indramu, ia memasuki dirimu. Tetapi dirimu ada di kepala, dan indramu telah mati, mereka tidak merasakan. Pertumbuhan tertentu akan dibutuhkan, sebelum dirimu bisa melakukan ini, karena ini adalah eksperimen batin. Jika dirimu tidak bisa merasakan bagian luar, akan sangat sulit bagi dirimu untuk merasakan bagian dalam, karena bagian dalam adalah yang halus. Jika dirimu tidak bisa merasakan yang kasar, dirimu tidak bisa merasakan yang halus. Jika dirimu tidak bisa mendengar suara, maka akan sulit bagi dirimu untuk mendengar keheningan batin, itu akan sangat sulit. Itu sangat halus. Dirimu hanya duduk di taman, lalu lintas berlalu dan ada banyak suara dan bunyi. Dirimu hanya menutup mata, dan mencoba menemukan suara yang paling halus, di sekitarmu. Seekor gagak berkokok, pusatkan dirimu pada suara gagak itu. Seluruh suara lalu lintas sedang berlangsung. Suaranya begitu halus, sehingga dirimu tidak bisa menyadarinya, kecuali dirimu memfokuskan kesadaranmu padanya.
Namun, jika dirimu memfokuskan kesadaranmu, seluruh suara lalu lintas akan menjauh, dan suara gaga akan menjadi pusatnya. Dan dirimu akan mendengarnya, semua nuansanya sangat halus, tetapi dirimu akan bisa mendengarnya. Tumbuhkan kepekaan. Saat dirimu menyentuh, saat dirimu mendengar, saat dirimu makan, saat dirimu mandi. Biarkan inderamu terbuka. Dan jangan berpikir, rasakan. Dirimu berdiri di bawah pancuran, rasakan kesejukan air yang jatuh ke tubuhmu. Jangan pikirkan itu. Jangan langsung berkata, airnya sangat dingin, sejuk, menyegarkan. Jangan katakan apapun. Jangan ungkapkan dengan kata-kata, karena saat dirimu mengungkapkannya, dirimu kehilangan perasaan. Saat kata-kata muncul, pikiran mulai berfungsi. Jangan ungkapkan dengan kata-kata. Rasakan kesejukannya, dan jangan katakan bahwa airnya dingin. Tidak perlu mengatakan apapun. Namun, pikiran kita memang gila, kita terus mengatakan sesuatu. Kita terus mengatakan sesuatu, bahkan tanpa menyadari apa yang kita katakan. Berhentilah berucap. Hanya dengan begitu, dirimu bisa memperdalam perasaanmu. Jika perasaanmu semakin dalam, maka teknik ini bisa memberikan keajaiban bagi dirimu. Rasakan, pikiranku. Tutup matamu dan rasakan pikiran itu. Aliran pikiran yang terus-menerus ada di sana, sebuah kontinum, sebuah aliran. Sebuah sungai pikiran mengalir. Rasakan pikiran-pikiran ini, rasakan kehadirannya. Dan semakin dirimu merasakannya, semakin banyak yang akan terungkap kepadamu, lapisan demi lapisan. Bukan hanya pikiran yang hanya di permukaan, di baliknya ada lebih banyak pikiran, dan di baliknya masih ada lebih banyak pikiran, lapisan demi lapisan. Dan tekniknya mengatakan, rasakan pikiranku. Dan kita terus berkata, ini adalah pikiranku. Namun, rasakan, apakah itu benar-benar milikmu? Bisakah dirimu mengatakan milikku? Semakin dirimu merasakan, semakin kecil kemungkinan bagimu untuk mengatakan bahwa itu milikmu. Itu semua adalah pinjaman, itu semua berasal dari luar. Itu datang kepadamu, tetapi itu bukan milikmu. Tidak ada pemikiran yang menjadi milikmu, hanya debu yang terkumpul. Bahkan jika dirimu tidak bisa mengenali sumber dari mana pemikiran ini datang kepadamu, tidak ada pemikiran yang menjadi milikmu. Jika dirimu berusaha keras, dirimu bisa menemukan dari mana pemikiran ini datang kepadamu. Hanya keheningan batin yang menjadi milikmu. Tidak seorang pun memberikannya kepadamu. Dirimu dilahirkan dengan keheningan itu, dan dirimu akan mati bersamanya. Pikiran telah diberikan kepadamu, dirimu telah dikondisikan untuk itu. Jika dirimu seorang Hindu, dirimu memiliki tipe yang berbeda, serangkaian pemikiran yang berbeda. Jika dirimu seorang Muslim, tentu saja, serangkaian pemikiran yang berbeda. Jika dirimu seorang Kristen, sekali lagi serangkaian pemikiran yang berbeda.
pemikiran-pemikiran itu telah diberikan kepadamu, atau dirimu mungkin telah mengambilnya secara sukarela. Tetapi tidak ada pemikiran yang menjadi milikmu. Jika dirimu merasakan kehadiran pikiran, kerumunan, dirimu juga bisa merasakan ini, bahwa mereka bukan milikmu. Kerumunan telah datang kepadamu, mereka telah berkumpul di sekitarmu. Tetapi mereka bukan milikmu. Dan jika ini bisa dirasakan, bahwa tidak ada pemikiran yang menjadi milikku, barulah dirimu bisa membuang pemikiran itu. Jika mereka milikmu, dirimu akan mempertahankannya. Dan perasaan bahwa pemikiran ini milikku adalah keterikatan. Maka aku memberinya akar dalam diriku. Maka aku menjadi tanah, dan pikiran itu bisa tetap berakar dalam diriku. Jika sesuatu yang bisa aku lihat bukan milikku tercabut, maka aku tidak terikat padanya. Perasaan milikku menciptakan keterikatan. Dirimu bisa berjuang demi pemikiranmu, dirimu bahkan bisa menjadi martir demi pemikiranmu. Atau dirimu bisa menjadi pembunuh demi pemikiranmu. Dan pemikiran itu bukanlah milikmu. Kesadaran adalah milikmu, tetapi pemikiran bukanlah milikmu. Tapi mengapa ini akan membantu? Karena jika dirimu bisa melihat bahwa pikiran itu bukanlah milikmu, maka tidak ada yang menjadi milikmu, karena pikiran adalah akar dari segalanya. Rumah adalah milikku, harta benda adalah milikku, dan keluarga adalah milikku. Ini adalah hal-hal lahiriah. Jauh di lubuk hati, pikiran adalah milikku. Hanya jika pikiran adalah milikku, maka semua hal ini, bangunan atas, bisa menjadi milikku. Jika pikiran bukan milikku, maka tidak ada yang berarti, karena ini juga merupakan pikiran, bahwa kamu adalah istriku, atau kamu adalah suamiku. Ini juga merupakan pikiran. Dan jika pada dasarnya, pikiran itu sendiri bukan milikku, maka bagaimana mungkin suami menjadi milikku? Atau bagaimana mungkin istri menjadi milikku? Pikiran tercabut, seluruh dunia tercabut. Maka dirimu bisa hidup di dunia, tapi tidak hidup di dalamnya. Dirimu bisa pindah ke Himalaya, dirimu bisa meninggalkan dunia ini, tetapi jika dirimu berpikir bahwa pikiranmu adalah milikmu, dirimu belum bergerak sedikit pun. Duduk di sana di Himalaya, dirimu akan berada di dunia ini, sama seperti di sini, karena pikiran adalah dunia. Dirimu membawa pikiranmu ke Himalaya. Dirimu meninggalkan rumah, tetapi rumah yang sebenarnya ada di dalam, dan rumah yang sebenarnya dibangun oleh batu bata pikiran. Itu bukanlah rumah luar. Jadi ini aneh, tetapi ini terjadi setiap hari. Aku melihat seseorang yang telah meninggalkan dunia, tetapi ia masih tetap seorang Hindu. Ia menjadi seorang sannyasin, tapi ia masih tetap seorang Hindu, atau tetap seorang Jaina. Apa artinya? Ia meninggalkan dunia, tetapi ia tidak meninggalkan pikirannya. Ia masih seorang Jaina, ia masih seorang Hindu, dunia pikiran masih terbawa. Dan dunia pikiran itu adalah dunia nyata. Jika dirimu bisa melihat bahwa tidak ada pikiran yang menjadi milikmu,
dan dirimu akan melihatnya, karena dirimu akan menjadi pelihat, dan pikiran akan menjadi objeknya. Ketika dirimu diam-diam melihat pikiran, pikiran akan menjadi objeknya, dan dirimu akan menjadi pengamat. Dirimu akan menjadi pelihat, saksi, dan pikiran akan mengalir di hadapanmu. Dan jika dirimu melihat dengan mendalam, dan merasakan dengan mendalam, dirimu akan melihat bahwa tidak ada akar. Pikiran melayang seperti awan di langit. Mereka tidak memiliki akar di dalam dirimu. Mereka datang dan pergi. Dirimu hanyalah korban, dan secara tidak perlu dirimu menjadi teridentifikasi dengan mereka. Tentang setiap awan yang melewati rumahmu, dirimu berkata, "Ini awanku." Pikiran itu seperti awan di langit kesadaranmu, mereka terus berlalu, dan dirimu terus melekat pada masing-masingnya. Dirimu berkata, "Ini milikku," padahal ini hanyalah awan pengembara yang sedang lewat. Dan itu akan berlalu. Kembalilah ke masa kecilmu. Dirimu memiliki pikiran-pikiran tertentu, dan dirimu biasa berpegang teguh pada pikiran-pikiran itu, dan dirimu biasa mengatakan bahwa itu adalah pikiran-pikiranmu. Kemudian masa kecil itu lenyap, dan dengan lenyapnya masa kecil itu, awan-awan itu juga lenyap. Sekarang dirimu bahkan tidak mengingatnya. Kemudian dirimu masih muda. Kemudian awan-awan lain yang tertarik ketika dirimu masih muda, datang kepadamu, dan kemudian dirimu mulai berpegang teguh pada mereka. Sekarang dirimu sudah tua, pikiran-pikiran itu sudah tidak ada lagi, dirimu bahkan tidak mengingatnya. Dan pikiran-pikiran itu begitu penting, sehingga dirimu bisa mati untuknya, dan sekarang dirimu bahkan tidak mengingatnya. Sekarang dirimu bisa menertawakan semua omong kosong, bahwa dirimu pernah berpikir, bahwa dirimu bisa mati untuknya, dirimu bisa menjadi martir untuknya. Sekarang dirimu bahkan tidak siap untuk memberikan satu senin pun untuknya. Itu bukan lagi milikmu sekarang. Sekarang awan-awan itu telah pergi, tetapi awan-awan lain telah datang, dan dirimu berpegang teguh pada mereka. Awan terus berubah, tetapi kemelekatanmu tidak pernah berubah. Itulah masalahnya. Dan bukan hanya saat dirimu tidak lagi menjadi anak-anak, awan akan berubah. Setiap saat awan akan berubah. Semenit yang lalu, dirimu dipenuhi oleh awan-awan tertentu. Sekarang dirimu dipenuhi oleh awan-awan lainnya. Saat dirimu datang ke sini, awan-awan tertentu sedang melayang di atasmu. Saat dirimu pergi, awan-awan lainnya akan melayang di atasmu, dan dirimu terus berpegang teguh pada setiap awan. Jika pada akhirnya dirimu tidak menemukan apapun di tanganmu, itu wajar, karena tidak ada yang bisa muncul dari awan, dan pikiran hanyalah awan. Sutra ini mengatakan, rasakan. Menetaplah di dalam perasaan terlebih dahulu. Kemudian pikiranku. Lihatlah pikiran yang selama ini selalu dirimu sebut sebagai pikiranku. Menetaplah dalam perasaan, dengan melihat pikiran, maka pikiranku lenyap. Dan pikiranku adalah triknya, karena dari sekian banyak pikiranku, aku berkembang, ini milikku, ini punyaku.
begitu banyak pikiranku, dari semuanya itu, aku berkembang. Teknik ini dimulai dari akarnya. Pikiran adalah akar dari segalanya. Jika dirimu bisa memotong perasaan aku di akarnya, ia tidak akan muncul lagi, ia tidak akan terlihat dimanapun lagi. Namun jika dirimu tidak memotongnya di sana, dirimu bisa terus memotong di mana-mana, dan itu tidak ada gunanya. Ia akan terus muncul lagi dan lagi. Aku bisa memotongnya. Aku bisa berkata, istriku? Tidak, kita orang asing, dan pernikahan hanyalah formalitas sosial. Aku memotong diriku sendiri. Aku berkata, tidak seorang pun adalah istriku, tetapi ini sangat dangkal. Lalu aku berkata, agamaku. Lalu saya berkata, sekteku. Lalu aku berkata, ini buku agamaku. Ini Alkitab. Ini Al-Quran. Ini kitabku. Lalu aku terus berlanjut di bidang lain, dan dirimu tetap sama. Pikiranku, lalu keakuan. Pertama-tama lihatlah arus pemikiran, proses pemikiran, aliran pemikiran yang bagaikan sungai, dan cari tahu apakah ada pikiran yang menjadi milikmu, atau hanya sekadar awan yang berlalu. Dan ketika dirimu mulai merasa bahwa tidak ada pemikiran yang menjadi milikmu, melekatkan diriku pada pikiran apapun adalah ilusi, maka hal kedua, maka dirimu bisa bergerak lebih dalam. Kemudian sadarilah keakuan. Di manakah aku ini? Raman biasa memberikan teknik kepada murid-muridnya. Mereka hanya perlu bertanya, siapakah aku? Di Tibet mereka menggunakan teknik yang sama, tetapi masih lebih baik daripada teknik Raman. Mereka tidak bertanya, siapakah aku? Mereka bertanya, di mana aku, karena siapa bisa menciptakan masalah. Ketika dirimu bertanya, siapakah aku, dirimu menganggap bahwa dirimu ada, satu-satunya pertanyaan adalah, untuk mengetahui siapakah dirimu. Dirimu telah mengandaikan bahwa dirimu ada. Itu tidak diperdebatkan. Dianggap bahwa dirimu ada. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, siapakah dirimu? Hanya identitas yang harus diketahui, wajah yang harus dikenali, tetapi itu ada di sana, tanpa dikenali, itu ada di sana. Metode Tibet bahkan lebih mendalam. Mereka berkata untuk berdiam diri, dan kemudian mencari di dalam dirimu, di mana dirimu berada. Teruslah masuk ke dalam ruang batin, bergeraklah ke setiap titik dan tanyakan, di mana aku? Dirimu tidak akan menemukannya dimanapun. Dan semakin dirimu mencari, semakin tidak akan ada di sana. Dan bertanya siapakah aku, atau di mana aku, akan tiba saatnya dirimu sampai pada suatu titik, di mana dirimu berada, tetapi tidak ada aku. Sebuah keberadaan sederhana telah terjadi pada dirimu. Tetapi itu akan terjadi, hanya ketika pikiran bukan milikmu. Itu adalah alam yang lebih dalam, keakuan. Kita tidak pernah merasakannya. Kita terus mengatakan aku. Kata aku digunakan terus-menerus.
kata yang paling sering digunakan adalah aku, tetapi dirimu tidak memiliki perasaan. Apa yang dirimu maksud dengan aku? Ketika dirimu mengatakan aku, apa yang dirimu maksud? Apa yang dikonotasikan melalui kata ini? Apa yang diungkapkannya? Aku bisa membuat gerakan. Kemudian aku bisa mengatakan, maksudku ini. Aku bisa menunjukkan tubuhku, maksudnya ini. Tetapi kemudian bisa ditanyakan, apakah yang dirimu maksud adalah tanganmu? Apakah yang dirimu maksud adalah kakimu? Apakah yang dirimu maksud adalah perutmu? Kemudian aku harus menyangkal, aku harus mengatakan tidak. Kemudian seluruh tubuh akan disangkal. Lalu apa yang dirimu maksud ketika dirimu mengatakan aku? Apakah yang dirimu maksud kepalamu? Jauh di lubuk hati, setiap kali dirimu mengatakan aku, itu adalah perasaan yang sangat samar, dan perasaan samar itu adalah pikiranmu. Terbentuk dalam perasaan, terputus dari pikiran, hadapi keakuan, dan saat dirimu menghadapinya, dirimu menemukan bahwa itu tidak ada. Itu hanya kata yang berguna, simbol linguistik, perlu, tetapi tidak nyata. Bahkan seorang Buddha juga harus menggunakannya, bahkan setelah pencerahannya. Itu hanya perangkat linguistik. Tetapi ketika seorang Buddha mengatakan aku, dia tidak pernah bermaksud aku, karena tidak ada seorang pun. Ketika dirimu menghadapi keakuan ini, ia akan menghilang. Ketakutan bisa mencengkerammu pada saat ini, dirimu bisa merasa takut. Dan itu terjadi pada banyak orang yang bergerak dalam teknik-teknik tersebut secara mendalam, sehingga mereka menjadi begitu takut dan melarikan diri darinya. Jadi ingatlah ini, ketika dirimu merasakan dan menghadapi keakuanmu, dirimu akan berada dalam situasi yang sama, seperti saat dirimu meninggal, sama. Karena keakuan menghilang, dan dirimu merasa kematian sedang terjadi pada dirimu. Dirimu akan memiliki sensasi tenggelam, dirimu akan merasa dirimu semakin tenggelam. Dan jika dirimu merasa takut, dirimu akan keluar lagi, dan dirimu akan berpegang teguh pada pikiran, karena pikiran-pikiran itu akan membantu. Awan-awan itu akan ada di sana, dirimu bisa berpegang teguh padanya, dan kemudian rasa takut akan meninggalkanmu. Ingatlah, ketakutan ini sangat baik, sebuah tanda yang penuh harapan. Ini menunjukkan bahwa sekarang, dirimu sedang menyelami kedalaman, dan kematian adalah titik terdalam. Jika dirimu bisa memasuki kematian, dirimu akan menjadi abadi, karena orang yang memasuki kematian, tidak bisa mati. Maka kematian juga ada di keliling, tidak pernah di pusat, hanya di pinggiran. Ketika keakuan menghilang, dirimu seperti kematian. Yang lama tidak ada lagi, dan yang baru telah muncul. Kesadaran yang akan muncul ini benar-benar baru, tak tercemar, muda, perawan. Yang lama sudah tidak ada lagi, dan yang lama bahkan belum menyentuhnya. Keakuan itu lenyap, dan dirimu berada dalam keperawanan murnimu, dalam kesegaran mutlakmu. Lapisan terdalam dari keberadaan telah tersentuh. Maka pikirkanlah dengan cara ini, pikiran,
kemudian di bawahnya ada keakuan, dan ketiga, rasakan, pikiranku, keakuanku, organ-organ dalamku, aku. Ketika pikiran telah lenyap atau dirimu tidak melekat padanya, jika pikiran itu berlalu, itu bukan urusanmu, dirimu menyendiri, terpisah, dan tidak teridentifikasi, dan keakuan telah lenyap, maka dirimu bisa melihat organ-organ internal. Organ-organ internal ini adalah salah satu hal terdalam. Kita mengetahui organ-organ luar. Dengan tangan aku menyentuhmu, dengan mata aku melihatmu. Ini adalah organ-organ luar. Organ-organ internal adalah organ yang melaluinya aku merasakan keberadaanku sendiri. Organ-organ eksternal diperuntukkan bagi orang lain. Aku tahu tentangmu melalui organ-organ eksternal. Bagaimana aku tahu tentang diriku sendiri? Bahkan tentang diriku sendiri, bagaimana aku tahu tentangnya? Siapa yang memberiku sensasi keberadaanku sendiri? Ada organ-organ internal. Ketika pikiran telah berhenti, dan ketika keakuan tidak ada lagi, hanya pada saat itu, dalam kemurnian itu, dalam kejelasan itu, dirimu bisa melihat organ-organ internal. Kesadaran, kecerdasan, semuanya adalah organ internal. Melalui organ-organ tersebut, aku menyadari keberadaanku sendiri. Itulah sebabnya, jika dirimu memejamkan mata, dirimu bisa melupakan tubuhmu sepenuhnya. Tetapi perasaanmu sendiri, bahwa dirimu ada, tetap ada. Dan bisa dibayangkan, bahwa ketika seseorang meninggal, itu adalah fakta. Ketika seseorang meninggal, bagi kita ia telah meninggal, tetapi butuh sedikit waktu baginya untuk menyadari kenyataan bahwa ia telah meninggal, karena perasaan internal tentang keberadaan tetap sama. Di Tibet, mereka memiliki latihan khusus untuk menghadapi kematian, dan mereka mengatakan bahwa seseorang harus siap untuk mati. Salah satu latihannya adalah ini: setiap kali seseorang akan meninggal, guru atau biksu, atau seseorang yang mengetahui latihan bardo, akan terus berkata kepadanya, "Ingat, waspadalah, kamu akan meninggalkan tubuh." Karena bahkan ketika dirimu telah meninggalkan tubuh, akan butuh waktu untuk menyadari. Butuh waktu untuk menyadari bahwa dirimu telah meninggal, karena perasaan internal tetap sama. Tidak ada perubahan. Tubuh hanya untuk menyentuh dan merasakan orang lain. Melalui tubuh, dirimu tidak pernah menyentuh diri sendiri. Melalui tubuh, dirimu tidak pernah mengenal diri sendiri. Dirimu mengenal diri sendiri melalui organ-organ internal lainnya. Namun, inilah kesengsaraan, kita tidak menyadari organ-organ internal tersebut, dan citra kita di mata kita sendiri diciptakan oleh orang lain. Apapun yang dikatakan orang lain tentangku adalah pengetahuanku tentang diriku sendiri. Jika mereka mengatakan aku cantik, atau jika mereka mengatakan aku jelek, aku mempercayainya. Apapun yang dikatakan indraku kepadaku melalui orang lain, yang tercermin melalui orang lain, adalah keyakinanku terhadap diriku sendiri. Jika dirimu bisa mengenali organ-organ internal, dirimu terbebas sepenuhnya dari masyarakat. Itulah yang dimaksud,
ketika dikatakan dalam kitab suci lama, bahwa seorang sannyasin bukan bagian dari masyarakat. Karena sekarang ia mengenal dirinya sendiri, melalui organ-organ internalnya sendiri. Sekarang pengetahuannya tentang dirinya sendiri, tidak didasarkan pada orang lain, itu bukan sesuatu yang terpantul. Sekarang ia tidak memerlukan cermin apapun untuk mengenal dirinya sendiri. Ia telah menemukan cermin batin, dan ia mengetahui melalui cermin batin. Dan realitas batin hanya bisa diketahui ketika dirimu telah sampai pada organ-organ batin. Organ dalam. Dirimu kemudian bisa melihat melalui organ dalam tersebut. Dan kemudian, aku. Sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, itulah sebabnya, aku, digunakan. Kata apapun akan salah, aku juga salah, tetapi aku telah menghilang. Jadi ingatlah, aku ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ketika pikiran tercabut, ketika keakuan telah menghilang, ketika organ dalam diketahui, aku muncul. Kemudian untuk pertama kalinya, keberadaanku yang sebenarnya terungkap, keberadaan yang sebenarnya itu disebut aku. Dunia luar sudah tidak ada lagi, pikiran sudah tidak ada lagi, perasaan ego sudah tidak ada lagi, dan aku mulai mengenali organ internalku sendiri, yang mengetahui, kesadaran, kecerdasan, atau apapun sebutannya, kewaspadaan, kesiagaan. Kemudian, dalam cahaya organ internal ini, aku terungkap. Aku ini bukan milikmu. Aku ini adalah pusat terdalammu yang tidak dirimu ketahui. Aku ini bukan ego. Aku ini tidak menentangmu. Aku ini kosmik. Aku ini tidak memiliki batas. Dalam aku ini, semuanya tersirat. Aku ini bukan gelombang. Aku ini adalah lautan. Rasakan pikiranku, keakuanku, organ-organ internal. Kemudian ada celah, dan tiba-tiba aku terungkap. Ketika aku ini terungkap, maka seseorang akan mengetahui, Aham Brahmasmi. Aku adalah Tuhan. Pengetahuan ini bukanlah klaim ego. Ego sudah tidak ada lagi. Dirimu bisa mengubah dirimu melalui teknik ini, tetapi pertama-tama, mantapkan diri di dalam perasaan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.